Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Siddiq Wijaksana. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial instalasi Spark di Windows 11. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan gambaran umum Spark dan komponennya, kemudian peran Spark dalam Big Data dan tujuan instalasi Spark, serta bagaimana Spark dan Hadoop bekerja bersama. Apache Spark itu adalah sebuah framework open source untuk pemrosesan data yang sangat cepat dan efisien. Spark dirancang untuk menangani big data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi, baik dalam mode batch atau sekali jalan maupun streaming atau real time. Komponen Apache Spark itu terdiri dari 5, ada Spark Core, yaitu merupakan inti dari Spark yang menangani pemrosesan dasar dan manajemen tugas. Kemudian ada Spark SQL untuk mengolah data dengan query SQL mirip dengan database. Kemudian yang ketiga ada Spark Streaming untuk memproses data secara real time seperti data dari media sosial atau sensor IoT. Kemudian ada MLlib atau pustaka machine learning untuk analisis data cerdas. Kemudian ada GraphX, yaitu untuk pemrosesan data berbentuk graf seperti jaringan sosial atau hubungan antar entitas. Peran Spark dalam bidang Big Data ini, Spark dapat memproses data dalam jumlah besar dengan cepat. Spark juga mampu mendukung berbagai jenis analisis seperti analisis SQL, machine learning, dan data streaming. Spark juga menggunakan konsep in-memory computing sehingga lebih cepat dibanding Hadoop MapReduce yang menyimpan hasil di disk. Nah, tujuan dari instalasi Spark ini adalah untuk mengembangkan aplikasi yang bisa mengolah data dalam skala besar, kemudian menganalisis data dalam berbagai format, seperti CSV, JSON, database, dan lain-lain. Spark juga dapat mendukung pemrosesan data real-time untuk kebutuhan bisnis atau penelitian, sehingga dapat mempermudah kita dalam melakukan analisis. Kemudian bagaimana Spark dan Hadoop bekerja sama? Karena sebelumnya kita telah menginstal Hadoop di Windows 11, maka pertanyaannya adalah bagaimanakah Spark dan Hadoop ini dapat bekerja bersama? Hadoop HDFS ini akan menyimpan data, sementara Spark ini akan memprosesnya dengan lebih cepat. Spark bisa menggunakan Hadoop Yarn sebagai resource manager untuk mengatur alokasi sumber daya komputasi. Kemudian kombinasi Spark dan Hadoop memungkinkan pemrosesan big data yang lebih efisien, di mana Hadoop akan menangani penyimpanan dan Spark akan mempercepat komputasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses download dan juga ekstraksi dari Spark. Sebelum itu ada beberapa prasyarat yang harus kita penuhi dalam menginstal Spark di Windows 11. Yang pertama yaitu dari segi perangkat keras atau hardware-nya. Tentu saja kita membutuhkan komputer Windows 11 atau 10. Dalam kasus saya di sini saya menggunakan komputer Windows 11. Kemudian RAM minimal 4 GB. Untuk pekerjaan-pekerjaan berat maka sangat direkomendasikan menggunakan RAM 8 GB ke atas. Kemudian untuk software yang harus dilengkapi itu ada JDK versi 8. Kita bisa menggunakan JDK versi 11, tapi di JDK versi 11 itu hanya menyediakan runtime only, jadi JDK 11 tidak memiliki compiler Hadoop di dalamnya. Nah, sedangkan JDK 8 itu memiliki compiler Hadoop. Jadi kita di sini menggunakan JDK versi 8. Yang kedua ini ada Python untuk penggunaan PySpark, tapi Python ini opsional. Jadi jika kita ingin menggunakan PySpark maka kita harus menginstal Python. Tapi jika tidak, kita tidak perlu menginstal Python. Kemudian yang ketiga ada winutils.exe dan hadoop.dll. Nah, ini sebenarnya ketika kita menginstal versi Spark yang tanpa Hadoop, maka kita tidak perlu menginstal ini karena kita harus menginstal Hadoop secara terpisah. Maka dari itu di dalam Hadoop itu sudah ada winutils.exe dan juga hadoop.dll. Nah, kalau kita menginstal versi Spark yang di dalamnya sudah ada Hadoop, maka kita harus membuat sebuah folder Hadoop di mana di dalamnya terdapat folder bin yang di dalamnya terdapat winutils.exe dan juga hadoop.dll. Jadi singkatnya, jika kita telah menginstal Hadoop secara terpisah, maka ini tidak diperlukan. Tapi jika kita telah tidak menginstal Hadoop secara terpisah, kita ingin langsung menggunakan Spark, maka ini wajib dipenuhi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses downloading. Kita akan buka browser, lalu ketik download Apache Spark. Nah,
kita akan pergi ke official website dari Apache Spark ini. Oke, klik ini, lalu kita akan masuk ke halaman ini. Nah, seperti yang saya bahas sebelumnya, ketika kita telah menginstal Hadoop secara terpisah, itu kita memilih versi yang ini, user provided Apache Hadoop. Tapi ketika kita ingin langsung menggunakan Spark tanpa harus ribet instalasi Hadoop, maka kita bisa menginstal yang dua ini, pre-built for Apache Hadoop 3.3 and later, atau yang ini. Tapi karena kasus saya sudah menginstal Hadoop, maka di sini saya akan memilih user provided Apache Hadoop. Klik di sini, lalu di downloadnya ini maka akan muncul Spark 3.5.5 bin without Hadoop. Jadi versi ini tidak ada Hadoopnya, maka harus diinstal secara terpisah. Kita klik linknya, lalu akan diarahkan ke halaman ini, lalu klik linknya lagi, dan akan mulai proses downloading. Nah, di sini kalian save saja. Tapi karena di sini saya telah menginstal Spark, saya telah download Sparknya, maka di sini saya cancel. Nah, setelah proses downloading selesai, maka kita akan buka File Explorer, kemudian kita ke tempat di mana file Spark di download tadi. Nah, di sini saya ada di file compress. Lalu kita akan melakukan proses ekstraksi filenya. Nah, kita extract all, browse. Nah, kita bebas pilih di directory mana kita akan ekstrak Spark-nya. Di sini saya sangat menyarankan untuk mengekstrak Spark di directory yang sama dengan Hadoop. Di sini karena Hadoop saya berada di directory ini, Big Data, maka saya akan ekstrak Spark di Big Data. Kemudian select folder, lalu ekstrak. Tunggu proses ekstraksi selesai. Nah, setelah selesai, maka kita akan pergi ke tempat kita ekstrak tadi. Kita beri nama, kita rename jadi Spark saja untuk mempermudah kita konfigurasi ke depannya. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan adalah konfigurasi environment variable. Nah, kita buka Windows Search, kemudian search environment variables, kemudian open, lalu klik ini environment variables, lalu di bagian system variables kita tambahkan 3 variabel. Yang pertama ada Java Home yang ini, kemudian ada Hadoop Home, dan juga terakhir adalah Spark Home. Nah, pertama kita akan tambahkan terlebih dahulu Java Home, Java underscore home, kemudian browse directory. Kita akan pergi ke tempat di mana kita menginstal atau menaruh file Java. Di sini saya menaruh file Java di program files, kemudian di Java, lalu JDK versi 8. Kemudian klik OK, lalu OK. Kemudian tambahkan lagi Hadoop Home. Kita browse directory, kita akan pergi ke tempat di mana kita menaruh file Hadoop-nya. Di sini saya menaruhnya di Big Data, kemudian Hadoop, kemudian OK. Oke. Nah, selanjutnya terakhir adalah Spark Home. Kita akan pergi ke tempat di mana Spark Home tadi diekstrak. Ada di Big Data, kemudian klik Spark, lalu OK. Oke. Nah, setelah selesai ketiga variabel tersebut, maka selanjutnya adalah kita harus menambahkannya ke dalam pad. Caranya adalah kita klik pad, lalu klik edit. Kemudian di sini kita klik new, lalu kita tambahkan yang pertama pad untuk Java. Kita ketik %Java underscore home, kemudian lalu \bin. Oke. Kemudian karena di sini saya menggunakan beberapa versi Java sekaligus, maka saya harus move up ini ke paling atas agar sistem bisa membaca JDK 8 saya. Kemudian klik new lagi untuk menambahkan path Hadoop-nya. %Hadoop underscore home, kemudian lalu \bin. Untuk Hadoop kita membutuhkan bin dan juga sbin. Nah, dari itu kita
kita copy ini, kemudian enter. Oke, kita tambahkan lagi, pastekan. Di sini kita ubah jadi sbin. Nah, jadi untuk Hadoop ini ada dua path, yaitu Hadoop Home dan juga Hadoop Home untuk bin dan juga Hadoop Home untuk sbin. Nah, selanjutnya untuk Spark Home sama %spark underscore home, kemudian persen, lalu backslash bin. Oke, selesai. Nah, setelah ini kita klik OK, lalu klik OK lagi dan OK. Nah, untuk konfigurasi environment variable ini sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuka command prompt di tempat dimana Spark dan juga Hadoop-nya itu berada. Di sini karena Spark dan Hadoop saya berada di directory di sini, maka saya akan membuka command prompt di sini. Nah, selanjutnya kita terlebih dahulu akan cek Java version saya. Apakah sudah versi 8? Nah, ternyata sudah versi 8. Lalu yang kedua, kita akan cek versi Hadoop. Apakah sudah ada di dalam sistem saya? Jika sudah ada, maka di sini akan muncul output berupa versi dari Hadoop yang kita gunakan. Nah, di sini ada Hadoop 3.4.0. Nah, selanjutnya adalah kita akan atur class path. Ya, kita akan atur class path dari Hadoop ke dalam Spark. Karena kita menggunakan versi yang tanpa Hadoop, maka kita harus konfigurasi class path Hadoop ini terpisah, Hadoop yang terpisah ini ke dalam Spark. Kalau kita menggunakan versi yang sudah ada Hadoop di dalamnya, maka kita tidak perlu lagi menambahkan class path-nya ke dalam Spark karena sudah ada Hadoop di dalamnya. Tapi karena kita install Hadoop secara terpisah, maka kita harus atur class path-nya. Caranya adalah kita harus tahu dulu di mana class path dari Hadoop. Caranya adalah dengan perintah Hadoop class path. Nah, ini adalah class path dari Hadoop. Kita akan copy semuanya, Ctrl C. Lalu kita akan set dengan cara set spark underscore dist underscore class path sama dengan paste di sini. Oke, kemudian klik enter. Nah, cara mengetahui apakah spark dist class path ini telah berhasil di set, kita jalankan perintah echo, kemudian persen spark underscore dist underscore class path lalu persen. Nah, jika outputnya seperti ini sama dengan Hadoop class path, maka Spark dist class path ini sudah berhasil dikonfigurasikan, sudah berhasil di set. Jadi class path dari Hadoop sudah berhasil dikenalkan atau diinisiasi di Spark. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa menjalankan Spark Shell untuk mengetahui apakah Spark-nya sudah terinstall atau belum. Nah, jika telah muncul seperti ini, welcome to Spark version 3.5.5 atau versi apapun yang kalian gunakan, ini berarti Spark sudah berhasil terinstall. Oke. Ini adalah cara untuk verifikasi instalasi dari Spark menggunakan perintah Spark Shell. Kemudian, apakah masalah yang saya temukan selama proses instalasi Spark ini? Yaitu di sini saya mendapatkan sebuah masalah ketika saya ingin keluar dari Spark dengan perintah ini quit atau quit. Ini akan menyebabkan error log. Nah, di sini errornya berasal dari shutdown hook manager. Nah, yang dimana shutdown hook manager ini tidak dapat menghapus file temporary dari Spark. Nah, tentunya ini tidak terlalu masalah karena memang error seperti ini sangat sering terjadi di sistem operasi Windows. Tapi ketika kita menggunakan Linux, seharusnya aman-aman saja. Tapi ini sebenarnya bisa diabaikan saja. Namun untuk bisa menyelesaikan masalah ini, di sini saya sudah menyiapkan sebuah solusi. Yang pertama yaitu kita harus
ke sini, ke file Spark-nya, kemudian ke konfigurasi, lalu kita cari spark.defaults.conf. Nah, ini. Karena ini ekstensinya template, maka kita Ctrl C, kita copy, kemudian kita paste di sini, lalu kita rename. Kita akan hapus ekstensi template-nya, menyisakan ekstensi configuration. Oke, maka telah berubah jadi configuration file. Kemudian kita edit di sini, edit in Notepad. Kita di sini akan menambahkan directory untuk file temporary nantinya. Untuk file temporary dari Spark. Oke. Ini kita space, lalu tambahkan file temporary dari Spark. Di sini saya akan buat di volume D dan new folder, kita rename Spark temp atau Spark tmp. Oke. Setelah itu kita tambahkan di sini, kita copy path-nya, kemudian kita tambahkan di sini. Oke. Kita telah berhasil meng-set directory untuk Spark temporary. Lalu setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita akan pergi ke log4j. Oke. Itu ada di Big Data, kemudian Spark, lalu di file configuration dari Spark-nya ada log4j2. Nah, ini kita sama seperti tadi, kita copy, lalu kita pastekan, kita rename, hapus ekstensi template, oke, sisanya properties, lalu kita edit ya, Notepad. Nah, ini sebenarnya kita tidak butuhkan, jadi kita bisa hapus semuanya. Nah, apa yang harus kita tambahkan? Di sini kita harus menambahkan beberapa perintah untuk menonaktifkan shutdown hook manager agar error-error tadi tidak tampil lagi. Jadi ikuti saja shutdown hook manager, lalu .name sama dengan org.apache spark .util .shutdown hook manager. Oke, kemudian enter logger .shutdown hook manager .level sama dengan off. Oke, ini kita akan mematikan shutdown hook manajernya. Lalu logger .spark env .name sama dengan org.apache .spark env, kemudian enter, lalu logger lagi spark env .level sama dengan error. Oke, setelah itu kita save. Ini juga kita save. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke folder bin Spark. Kita kembali ke Spark, kemudian ke folder bin, lalu kita cari Spark Shell. Ini Spark Shell-nya sini ada dua, tapi kita pilih yang tipenya itu Windows Command Script. Jadi ini adalah sebuah command prompt yang nantinya akan dijalankan otomatis saat Spark Shell dijalankan. Kita edit juga di Notepad. Kemudian di bagian bawah sini kita harus menghapus file temporary tadi. Karena shutdown hook manager tidak dapat menghapus file temporary, maka di sini kita akan menghapusnya lewat command prompt. Tapi kalau kita hapus secara manual itu akan membutuhkan waktu dan juga agak ribet, maka di sini kita tambahkan di Spark Shell.command prompt ini untuk bisa dijalankan secara otomatis nantinya. Caranya adalah kita ketikkan perintah rmdir /key kemudian /s, lalu kita tambahkan
file temporary yang tadi yang telah kita buat. Nah, ini. Dan Ctrl C. Nah, karena kita di sini menggunakan petik 2 ya, yang ini, maka di sini kita slash, bukan backslash. Oke. Kemudian kita save, Ctrl S. Lalu setelah itu kita bisa coba untuk menjalankan Spark-nya lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini berhasil. Kemudian kita quit lagi. Nah, maka error yang di atas ini sudah hilang. Oke, kita pastikan untuk yang kedua kalinya, karena ada beberapa kasus di mana ketika quit dari Spark-nya itu tidak muncul error, tapi untuk kedua kalinya itu kemudian baru muncul errornya. Kita quit lagi, nah tidak ada. Oke, jadi untuk masalah terkait error dari Spark Shutdown Hook Manager ini itu sudah berhasil diatasi. Untuk kesimpulan dari proses instalasi Spark kali ini, selama proses instalasi ini cukup menantang karena ada beberapa error atau kejadian-kejadian yang tidak terduga, di mana ketika kita melihat video tutorial dari beberapa sumber itu mereka tidak memiliki masalah serupa. Nah, maka dari itu kita harus mencari sendiri solusi yang sebaiknya diterapkan di pengaturan kita ataupun sesuai dengan kasus yang kita alami. Nah, baik, untuk proses instalasi dari Spark mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.